Oke baik, sebelum kita masuk materi hari ini, Ibu absen dulu ya. Abkarel, Saya Bu. Alipa, Saya Bu. Alia, Saya Bu. Aurel, Saya Bu. Abika, Saya Bu. Bella, Saya Bu. Dina, Saya Bu. Dwina, Saya Bu. Gila, Saya Bu. Ihsan, Saya Bu. Kesha, Saya Bu. Aldino, Saya Bu. M. Afif, Saya Bu. Niken, Saya Bu. Raisa, Saya Bu. Resti, Saya Bu. Raka, Saya Bu. Selo, Saya Bu. Sarcastia, Saya Bu. Siska, Saya Bu. Palendra, Saya Bu. Pela. Saya Bu. Oke, luar biasa ya, hari ini hadir semua. Alhamdulillah Allah berikan kesehatan sehingga kita masih dapat belajar di kelas ini ya. Oke baik anak-anak, sebelum Ibu menyampaikan tujuan pelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya dulu sama kalian. Nah, sekarang kan kalian sudah kelas 7. Berarti di SD kemarin kalian pernah nggak nak belajar Asmaul Husna? Nah, siapa yang masih ingat sudah berapa banyak Asmaul Husna yang telah kalian pelajari? Ayo angkat tangan. Oke, silakan Rizi. Sudah berapa banyak nak? Kurang lebih 44 Asmaul Husna. Oke, 44 Asmaul Husna dan kelas 1 SD nah ya. Apa yang masih Rizi ingat materi Asmaul Husna yang sudah Rizi pelajari? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Siapa yang bisa? Saya Bu. Oke, silakan Bella. Ar-Rahman artinya yang maha pengasih dan Ar-Rahim artinya maha penyayang. Oke, good job. Tepuk tangan dulu untuk Bella. Kalau kalian masih ingat, sekarang Ar-Rahman Ar-Rahim itu sering kalian dengar di mana sih dalam kehidupan sehari-hari kalian? Coba. Di lapas Bismillahirrahmanirrahim. Iya, apa artinya Pel? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Oke, good job. Sekali lagi tepuk tangan buat Bella. Iya, harusnya kalian selalu ingat bahwasannya Allah itu salah satu yang memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan itu selalu kita baca setiap hari. Setiap kalian berdoa, kalian baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalian mengatakan bahwasannya Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah berkaitan dengan Asmaul Husna seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Nah, kalau di materi ini kalian akan belajar tentang Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Tujuan pembelajarannya apa? Kalian dapat menjelaskan arti dan makna dari Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Basir, dan As-Sami. Ada 4 Asmaul Husna yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Kemudian kalian dapat memberikan contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari dari keempat Asmaul Husna ini. Ini akan kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Terus manfaatnya apa nak bagi kita? Dengan memahami, kalian akan lebih berhati-hati dalam berbuat. Karena apa? Allah Maha mengetahui, Allah Maha teliti, Allah Maha melihat, dan Allah Maha mendengar. Inilah yang akan kita pelajari hari ini. Oke, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah
Siapa? Allah, nak ya. Jadi Allah Maha mengetahui. Maka inilah yang akan kita pelajari hari ini. Keempat Asmaul Husna yang berkaitan dengan Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Oke, sekarang perhatikan sebelum masuk materi, Ibu akan ngajak kalian dulu buat ice breaking. Mau ice breaking? Mau. Oke, sekarang semua berdiri. Ayo kita berdiri. Berdiri. Oke, kita ice breaking ya, semangat sebelum memulai materi. Kita tepuk 1, 2, 3. Siap? Siap. Tepuk 1, 2, 3. Ayo. Semangat. Belajar. Oke, baik anak-anak. Di sini Ibu akan menampilkan video pembelajaran. Silakan kalian amati video pembelajaran yang ada di depan. Nanti kita akan membuat kelompok sehabis dari tayangan video pembelajaran yang ada di depan. Silakan disimak isi dari tayangan berikut. Allah berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 180. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka telah akan mendapat balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Kata asmaul husna tersendiri terdiri dari dua kata, yaitu al-asma dan husna. Al-asma merupakan bentuk jamak dari kata al-ismu yang berarti nama. Jadi al-asma adalah nama-nama. Al-husna merupakan bentuk muannas dari hasanun yang bermakna yang terbaik, yang indah. Jadi asmaul husna adalah nama-nama Allah yang indah dan terbaik. Dalam pertemuan kali ini kita hanya akan membahas 4 asmaul husna, yakni al-alim, al-khabir, as-sami' dan al-basir. Yang pertama adalah al-alim, maha mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu. Kata alim berasal dari kata al-ilm yang memiliki makna sesuatu yang terjangkau sesuai dengan keadaan sebenarnya, mengarah pada sesuatu yang jelas dan tidak menimbulkan keraguan. Dalam konteks ini, al-alim merujuk pada pengetahuan Allah yang sangat jelas mencakup hal yang besar maupun hal yang kecil. Pengetahuannya tidak terbatas oleh ruang, oleh waktu, meliputi segala aktivitas makhluk dan peristiwa yang akan terjadi. Pengetahuan Allah tidak terbatas, melampaui kemampuan otak manusia, memungkinkan Allah Ta'ala memberikan ilmu kepada hamba-hamba yang taat. Orang-orang yang taat dan menjauhi larangannya akan menjadi orang yang dicintai Allah Ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah Ta'ala agar diberikan pengetahuan melalui kemurahannya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat 80. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasi'a rabbi kulla syai'in 'ilma afala tatadzakkarun. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu, tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran? Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahuinya selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya.
Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yakni Lauhul Mahfuz. Dua ayat tersebut menegaskan bahwa tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan Allah. Dua ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa segala aktivitas di dunia, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, semuanya tidak luput dari pengetahuan dari ilmunya Allah Ta'ala. Adapun perilaku alim diantaranya yang pertama mendorong manusia untuk memiliki pengetahuan. Ilmu diharapkan memudahkan kehidupan manusia di dunia. Yang kedua, pengetahuan manusia terbatas sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Ilmu yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala menjadi kehormatan manusia. Yang ketiga, ilmu yang diperoleh hendaknya dijadikan bahan untuk mewujudkan kebaikan hidup. Orang yang berilmu seharusnya menunjukkan perilaku percaya diri dalam memahami, menjelaskan, dan memecahkan permasalahan kehidupan. Yang keempat, pelajar yang sukses tidak merasa cukup atas pengetahuan yang diperoleh. Pelajar yang sukses terus senantiasa mengembangkan ilmu dengan ketekunan dan kesungguhan. Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Khabir, maha teliti. Al-Khabir artinya maha memberitahu dengan detail, dengan teliti. Al-Quran sebagai kalam Allah Ta'ala memberikan informasi kisah peristiwa orang-orang terdahulu. Melalui Al-Quran pula dapat diketahui bahwa peristiwa kiamat dan kehidupan akhirat diberikan gambaran informasinya oleh Allah Ta'ala. Dan masih banyak lagi hal yang telah diinformasikan oleh Allah Ta'ala, baik yang tampak maupun tidak tampak. Hal ini sudah pasti kebenarannya. Hal ini tercantum dalam Quran surah Al-Mulk ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa at-latiful khabir. Apakah pantas zat yang menciptakan itu tidak mengetahui, sedangkan dia juga maha halus lagi maha mengetahui. Allah Ta'ala juga berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Adapun perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Khabir adalah yang pertama, ikhlas berbagi pengetahuan yang dimiliki kepada orang lain. Ikhlas berbagi ilmu kepada orang lain merupakan bentuk perilaku yang sesuai dengan Asmaul Husna Al-Khabir. Yang kedua, merasa senantiasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Membangun sikap muraqabah untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, senantiasa mawas diri, dan selalu mempertimbangkan atas setiap langkah merupakan hasil dari kesadaran senantiasa diawasi oleh Allah. Yang ketiga, dapat berbagi informasi pengetahuan melalui berbagai platform media online. Era sekarang memungkinkan penyampaian ilmu melalui berbagai media, koran, majalah, televisi, sosial media, blog, website, dan lain sebagainya merupakan sarana efektif. Yang keempat, teliti dalam menyebarkan informasi maupun dalam menerima informasi. Berbagi informasi pengetahuan melalui berbagai platform merupakan bentuk keteladanan Asmaul Husna Al-Khabir. Mudah dilakukan, tapi perlu ketelitian terhadap kebenaran informasi. Teliti dalam menerima informasi dan sumber informasi untuk memastikan kebenarannya, serta kehati-hatian dalam menyebarkan informasi yang diragukan kebenarannya. Itu adalah perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Khabir. Berikutnya Asmaul Husna yang ketiga adalah As-Sami', maha mendengar. As-Sami' artinya Allah Ta'ala maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta. Pendengaran Allah Ta'ala tidak terbatas, tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangatlah pelan. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 133, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul 'alim. Jika mereka telah mengimani apa yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Akan tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah akan mencukupkanmu dengan perlindungannya dari kejahatan mereka. Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Adapun perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna As-Sami' diantaranya adalah yang pertama, harus mau mendengar orang lain yang sedang berbicara dengan sikap dan bahasa yang santun.
Dalam berinteraksi dengan orang lain, kunci pertama adalah memiliki kesediaan untuk mendengarkan dengan sikap dan bahasa yang santun. Mendengarkan dengan penuh perhatian merupakan bentuk penghargaan terhadap lawan bicara dan menunjukkan bahwa kita menghargai pendapat dan pengalaman mereka. Yang kedua, menjadi orang yang peka terhadap informasi. Selain itu, menjadi orang yang peka terhadap informasi menjadi langkah kedua yang sangat penting. Keterbukaan terhadap berbagai informasi dari berbagai sumber membantu kita memahami dunia sekitar dan meningkatkan pengetahuan. Yang tidak kalah pentingnya adalah berlatih memilah informasi yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil. Kemampuan untuk memilah informasi memungkinkan kita menjaga integritas pengetahuan yang kita peroleh, memastikan bahwa yang kita terima, yang kita bagikan kepada orang lain adalah informasi yang benar, yang bermanfaat dan sesuai dengan nilai-nilai kebenaran. Itu adalah perilaku Al-Asmaul Husna As-Sami'. Asmaul Husna yang keempat adalah Al-Basir, Allah Maha Melihat. Maknanya Allah Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan yang kecil. Allah Ta'ala melihat apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan yang di bumi. Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Dalam surah yang lain, yaitu Quran surah Al-Isra ayat 1, Allah Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan kami berkali sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Adapun perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Basir diantaranya adalah yang pertama, melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Ta'ala. Hal tersebut merupakan langkah awal dalam memahami dan mengerti dunia di sekitar kita. Berusaha untuk melihat peristiwa-peristiwa ini dengan sudut pandang yang mendalam memungkinkan kita untuk merenungkan kebesaran Allah. Langkah kedua, menjadi pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita yang pada hakikatnya merupakan ujian dan rahmat dari Allah Ta'ala. Memiliki ketajaman dalam memandang setiap persoalan memungkinkan kita untuk lebih bijaksana dalam mengambil keputusan dan menyikapi setiap situasi. Dan yang ketiga, selanjutnya adalah mengintrospeksi diri yang menjadi langkah penting dalam membangun kehidupan yang lebih terarah. Dengan merenungkan kelebihan dan kekurangan kita sendiri, kita dapat memahami diri lebih baik, mengenali potensi yang perlu diperkuat, mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki. Introspeksi diri membawa kita pada pemahaman yang lebih mendalam tentang tujuan hidup kita, memberikan arahan yang jelas untuk mencapai kesempurnaan diri sebagai seorang muslim. Itulah adalah perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Basir. Sehingga dari pembahasan keempat Asmaul Husna tadi dapat kita simpulkan makna Asmaul Husna. Al-Alim maknanya Allah Maha mengetahui, Al-Khabir Allah Maha memberitahu dengan teliti, Maha waspada, As-Sami' Allah Maha mendengar, dan Al-Basir Allah Maha melihat. Adapun perilaku yang mencerminkan keempat Asmaul Husna itu diantaranya adalah yang pertama, ilmu yang diberikan oleh Allah Ta'ala memiliki peran yang sentral dalam menjelaskan kebenaran yang ada di dunia. Yang kedua, tekun belajar. Pertama, untuk meraih ilmu tersebut adalah tekun belajar. Jika kita terlibat dalam proses pembelajaran melalui pemahaman yang mendalam, akan menjadikan pemahaman kita lebih mendalam terhadap pengetahuan itu sendiri. Yang ketiga, berperilaku jujur dalam perkataan dan perbuatan akan menjadi fondasi moral yang kuat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat, ketelitian dalam belajar, mengerjakan soal dan menjalani aktivitas adalah langkah penting untuk mencapai keunggulan dalam prestasi. Yang kelima, senantiasa mendengarkan nasihat Bapak Ibu guru merupakan tindakan yang bijaksana yang dapat membimbing kita menuju arah yang benar. Selanjutnya, menjadi pendengar yang baik
membuka peluang kita untuk memahami pandangan orang lain dan memperluas wawasan kita. Selanjutnya, menjadi pendengar yang baik membuka peluang untuk memahami pandangan orang lain dan memperluas wawasan kita. Dan yang terakhir, memiliki pandangan ke depan, visioner, yang memungkinkan kita untuk menentukan tujuan jangka panjang dan merencanakan langkah-langkah strategis untuk mencapainya sebagai seorang muslim. Nah, selanjutnya adalah kuis. Saatnya kita kuis. Mari kita cari mana Asmaul Husna berikut ini. Yang pertama, Al-Alim. Oke, sudah disimak video pembelajaran tadi anak-anak? Sudah. Sekarang ibu mau tanya, kalian sudah lihat tadi penjelasan Asmaul Husna itu apa? Terus 4 Asmaul Husna yang akan kita pelajari hari ini. Sekarang ibu mau tanya, setelah kalian nonton video pembelajaran tadi, apa yang bisa kalian pahami dari video pembelajaran tersebut? Ada yang bisa? Silakan angkat tangan. Oke, silakan Alia. Berapa Asmaul Husna yang Oke. kita pelajari? Pertama, Al-Alim, Oke. bahwasanya Allah Maha Mengetahui. Oke, good. Kedua, Al-Qadir, bahwasanya Allah Maha Teliti. Yang ketiga, Al-Sami, bahwasanya Allah Maha Mendengar. Oke. Yang terakhir, Al-Basir, bahwasanya Allah Maha Melihat. Oke, good job. Tepuk tangan untuk Alia. Artinya Alia sudah mengamati dengan cermat video yang sudah ditampilkan di depan. Bahwasanya Asmaul Husna yang kita pelajari sekarang ada 4. As-Sami, Al-Alim, Al-Khabir, dan Al-Basir. Kata Alia tadi Bu, Al-Alim itu Allah Maha Mengetahui, betul? Betul. Terus Alia bilang, Bu, Al-Khabir, Allah itu Maha Teliti, betul? Betul. Terus yang ketiga Alia sampaikan, Bu, As-Sami, bahwasanya Allah itu Maha Mendengar. Betul. Terus yang keempat ada Al-Basir, bahwasanya Allah itu Maha Melihat. Itu yang ditampilkan di dalam video pembelajaran di depan. Sekarang dari keempat Asmaul Husna ini, contoh perilaku apa yang pernah kalian lakukan di dalam kehidupan sehari-hari kalian? Siapa yang bisa? Oke, silakan Akaren. Satu, Allah Maha Mengetahui, maka kita harus berperilaku jujur bahwasanya Allah memiliki sifat al-alim. Oke, good. Next. Dua, kita harus berhati-hati dalam bertindak karena Allah memiliki sifat al-khabir, bahwasanya Allah Maha Teliti. Good. Next. Tiga, kita harus menjadi pendengar yang baik yang tidak berkata kasar karena Allah Maha Mendengar, bahwasanya Allah memiliki sifat as-sami. Oke. Empat, kita harus menjaga sikap, tidak boleh berbuat curang karena Allah Maha Melihat, bahwasanya Allah memiliki sifat al-basir. Oke, good. Ternyata Akaren sudah paham dari video pembelajaran tadi. Tepuk tangan dulu Akaren. Anak-anak, tadi Akaren mengatakan sesuai dengan yang disampaikan oleh Alia, bahwasanya Bu, Allah itu memiliki sifat al-alim. Al-alim itu Allah mengetahui. Jadi setiap hari apapun yang kita lakukan, kita harus jujur. Tidak boleh bohong. Siapa yang di kelas ini pernah bohong? Coba. Siapa yang bohong? Galak bohong. Sama ibunya, ibu, aku tadi nak beli buku di sekolah, minta duit 20, padahal harga bukunya cuma 15.000. Siapa yang pernah melakukan itu? Coba yang bohong sama ibunya. Siapa di kelas ini? Jujur semua anak-anak ibu nih, 73 ya. Tidak pernah melakukan kebohongan. Ayo jujur. Nih, Allah Maha Mengetahui. Sekarang ibu tanya, siapa di kelas ini yang pernah bohong? Jujur coba, karena ini berkaitan dengan materi kita al-alim, Allah Maha Mengetahui. Sekarang ibu mau tanya, bagaimana penerapan kalian? Sudah bisa jujur belum? Ayo, siapa yang pernah bohong? Pernah bohong?
piket kelas itu tidak hanya cuma depan sini baik disapu ya, tapi semua kelas disapu, dibersihin, mejanya dirapiin, sampah dilaci, dibuang, yang ada di luar dipungutin ya. Jadi kalau sudah kita belajar Al-Khabir bahwasanya Allah Maha Teliti, masih tidak yang piket nyapu depan sini, dedok piket, kau tidak piket. Nah, masih tidak kira-kira macam itu. Ya, Nah, jangan lagi. Terus tadi kata temannya mungut sampah. Kalian ada piket umum kan? Piket umum setiap hari apa? Setiap hari Selasa, berarti kalian piket umum membersihkan halaman, lapangan, semua yang ada di lingkungan sekolah. Kira-kira kalau uang yang sebanyak ini ada enggak yang kamu ngambil sampah? Sudah, dia langsung kabur. Ada enggak yang kayak gitu? Ada kan? Jujur. Ada. Kan kita belajar al-alim, jujur nih. Allah mengetahui, jadi tidak boleh bohong. Ada yang seperti itu? Yang buang sampah ketika piket umum, ngambil sampahnya ambil dikit deh. Sudahnya tinggalkan. Kabur kan sudah ngambil. Padahal disinilah bentuk kerja sama kalian. Satu ngambil, satunya ngambil. Sama-sama, selesainya sama, capeknya sama. Seperti yang disampaikan di video tadi, kalau kita harus introspeksi diri. Ada enggak tadi kata-katanya di situ? Ada, ya enggak? Introspeksi diri. Jangan melihat temennya, temen ngambil sampah. Aku tak galak ngambil sampah. Aku lah dem tadi ngambil sampah. Nih, pernah enggak kayak gitu? Coba. Jujur, pernah? Jadi kalau sekarang kita lah belajar ini, masih tidak nak dilakukan yang kayak itu? Tidak ya. Jangan lagi ketika kita sudah menerapkan keempat sifat-sifat Allah ini, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir, karena dia berkaitan, Allah mengetahui, kata kalian Al-Khabir, Allah Maha Teliti, tidak kata satu hal pun yang terlewatkan oleh Allah. Nih, lihat Al-Khabir itu Allah Maha Teliti. Siapa yang bisa memberikan contoh Allah Maha Teliti? Coba. Selain yang dikatakan Akarel tadi. Siapa yang bisa Maha Teliti? Raisa? Oke, silakan Raisa. Ya. Oh ya, benar kata Raisa, ketika ulangan. Kalian ketika ulangan jawaban kamu lah benar uji kamus. 3 ditambah 4 kalian jawab 8. Ternyata 3 tambah 4 kalian jawab itu 8, benar atau salah? Nah, itulah kekurangan kita nak. Ketika Allah Maha Teliti tahu dia hal itu salah, tapi kita manusia penuh keterbatasan. Iya dah. Jika kita lah benar oleh nak cepat habis waktu 5 menit lagi, kata siapa guru matematika kamu nak? Ayo cepat 5 menit lagi kompol. Jadi kamu jawab 8. 3 tambah 4 8. Padahal 3 tambah 4 tadi berapa nak? 7. Bener, pinter. Terus siapa lagi yang bisa? Coba dari ini video pembelajaran tadi. Siapa lagi? Nah, mendengarkan nasihat Bapak Ibu Guru itu yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya dah, Bapak Ibu Guru setiap masuk kelas gede-gede kata Bapak Ibu Guru. Anak-anak, kalau Bapak Ibu Guru lagi menjelaskan didengarkan. Sama orang yang lebih tua kita harus hormat. Kira-kira didengarkan enggak nasihat Bapak Ibu Gurunya? Didengarkan, nak ya. Kalau kita sudah menerapkan sifat iya, Al-Basir, Allah Maha melihat, As-Sami, Allah Maha mendengar. Jadi apapun yang diberikan nasihat kepada kita, kita harus mendengarkan. Oke, good. Next, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Akan ada tugas dari Ibu yang harus kalian kerjakan. Kelompok pertama, ini kelompok pertama, ini kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok keempat. Perhatikan baik-baik
Ibu akan membagikan lembar LKPD yang akan kalian kerjakan secara berkelompok dan akan kalian presentasikan di depan kelas. Silakan kalian isi nama kelompok kalian, baca petunjuk pengerjaan. Ini yang harus kalian kerjakan tugas. Isilah tabel berikut dan jawablah pertanyaan yang ada di bawah ini. Oke, dikerjakan secara berkelompok. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Terkait penjelasan ibu dan teman-temannya tadi, ada yang mau ditanyakan? Oke.
Asmaul Husna Al-Alim, artinya Allah Maha Mengetahui. Pengalaman pribadi saya, ketika ujian saya belajar dengan sungguh-sungguh agar bisa menjawab soal dengan benar. Kaitannya dengan sifat Allah yaitu bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala usaha dan niat baik kita dalam menuntut ilmu. Bagaimana perasaan kalian ketika menyadari bahwa Allah selalu mengetahui, mendengar dan melihat semua perbuatan kita, menumbuhkan perasaan takut, namun dan tidak tentang akan merincangnya, rasa malu untuk berbuat maksiat, dan pada saat yang sama juga menimbulkan rasa nyaman karena Allah Subhanahu Wa Taala perhatiannya pada setiap detail kehidupan kita, mendorong kehati-hatian dalam bertindak dan menjaga perkataan serta menumbuhkan semangat untuk segala berbuat kebaikan. Perbuatan apa yang ingin kalian lakukan setelah memahami sifat Allah dapat menimbulkan rasa takut akan azab, harapan akan rahmat, dan perasaan kedekatan dengannya. Namun juga harapan dan ketenangan karena Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengasih dan akan membalas kebaikan kita. Sekian dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Tentang Al-Alim. Katanya kita harus hati-hati. Jangan sampai kita melakukan perbuatan maksiat. Ya tadi ya, karena Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Oke, silakan kembali ke tempatnya kelompok 1. Next, kelompok 2. Silakan kelompok 2 tampilkan hasil diskusinya. Yang lain silakan perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hai. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dipresentasikan oleh Kak Asmaul Husna Al-Alim, artinya Maha Mendengar. Ketika kami sedang berdoa setelah sholat dengan baik, kami berdoa dengan sungguh-sungguh. Walaupun kami tahu cukup Allah yang mendengarnya. Kaitannya dengan sifat Allah yaitu Allah mendengar doa kami ketika kami sedang berdoa, walaupun tidak didengar semua orang. Bagaimana perasaan kalian ketika menyadari bahwa Allah selalu mengetahui, mendengar, dan melihat semua perbuatan kita? Kami lebih berhati-hati saat bertindak. Kami merasa lebih tenang dan merasa aman karena Allah selalu mendengarkan doa-doa kami. Perubahan apa yang ingin kalian lakukan setelah memahami sifat Allah ini? Kami ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah, menjaga ucapan, dan lebih rajin berbuat kebaikan seperti sedekah dan infak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kelompok 2 sudah menyampaikan tentang apa, Naas?
Saya selalu berusaha untuk menjaga pandangan saya dari hal-hal yang buruk dan tidak melakukan perbuatan dosa karena Allah Maha melihat semua yang saya lakukan. Kaitan dengan sifat Allah, saya jadi lebih berhati-hati dalam bertindak dan selalu berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik. Perasaan kita ketika menyadari Allah selalu mengetahui Al-Alim, mendengar As-Sami, dan melihat semua perbuatan kita. Semua perbuatan kita bisa meliputi kesadaran spiritual yang lebih perasaan lebih tentram, dorongan untuk memperbaiki diri. Kesadaran spiritual yang kuat menyadari Allah tahu, dengar, dan lihat semua rasa tanggung jawab. Allah tidak melewatkan apapun ketenangan. Allah mengawasi dengan hikmahnya. Mungkin itu saja presentasi dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 4 membahas tentang Al-Basir. Allah Maha melihat. Jadi kata temanmu hati-hati dalam bertindak, jangan berbuat curang. Ya, karena Allah mengetahui apa yang tidak kita ketahui dan Allah itu melihat semua perbuatan kita. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Baik, kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah menampilkan presentasinya dan sudah disampaikan pengalaman pribadinya di dalam kehidupan nyata yang berkaitan dengan keempat Asmaul Husna ini. Sekarang Ibu pengen kalian refleksikan. Apa sih yang kalian pelajari hari ini? Ayo, angkat tangan. Apa yang kalian pelajari hari ini? Oke, Alia silakan. Oke, good job. Sekarang bagaimana perasaan kalian hari ini terhadap materi yang kita pelajari hari ini? Happy? Dan semoga ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, dari materi ini Ibu akan membagikan lembar asesmen yang harus kalian kerjakan. Sebelum Ibu membagikan lembar asesmen, Ibu akan mengajak kalian tes konsentrasi, relaksasi. Jadi kalian akan konsentrasi. Clue-nya, akhiran adalah awalan. Perhatikan clue-nya, akhiran adalah awalan. Konsentrasi sebelum kita masuk ke tahap asesmen. Oke? Ibu Septi, perhatikan, Ibu Septi pergi ke Jakarta. Terus Pela jalan-jalan ke Bandung. Lalu Gilang pergi kemana? Dermaga.